Woi, Dov. Woi, Kabar lo? Woi, mobil apa nih, Dov? Asli ini mobil bentuknya keren loh. keren ya. Gue nggak pernah lihat lagi di Indonesia. Futuristik, Pertama kali lihat gue. fiturnya banyak. Keren banget. Lampu juga keren loh. Mau beli nggak? Mau aja sih gue. Merek apa sih? Enggak deh. Kalau gue beli. Halo pemirsa Otomotivi, balik lagi di Otomotivi. Nah, ini adalah Kia Carens tahun 2013. Ini adalah Kia Carens ketiga yang masuk ke Indonesia. Tapi ini generasi keempat. Jadi generasi ketiganya nggak masuk ke Indonesia. Emang mobil ini jarang banget kalian lihat kan di jalanan. Tapi kalian belum tahu fitur dan kenyamanan yang diberikan oleh Kia Carens ini. Mau tahu kayak apa? Yuk kita cek videonya. Let's go. Nah, sekarang kita mau ke eksteriornya teman-teman. Saya sih jujurnya suka banget nih sama si eksterior dari si Kia Carens ini. Jadi dia tuh bentuknya pertama kali saya lihat, dia tuh nggak kayak MPV. Pas saya pertama kali lihat, saya tuh mikirnya nih apa sih kok kayak hatchback kayak apa? Karena makin dilihat, dia tuh makin mirip MPV-nya. Jadi kayak wagon gitu. Kalau saya bisa bilang mirip Honda Odyssey, tapi ya beda. Nah, lalu desainnya juga makin dilihat tuh makin keren. Karena menurut saya di tahun 2013 MPV ini tuh bentuknya tuh keren banget. Kenapa? Pertama gini. Jadi dia tuh landai banget. Jadi jarak dari kaca ini ke kap tuh nggak jauh, jadi nggak kayak patah gitu. Kalau MPV kan bahkan kaca miring, patah kan. Nah kalau itu landai banget, jadi itu bikinnya eksklusif banget. Dan yang paling saya suka dari mobil ini adalah lampunya. Lampunya ini advance banget. Lampu utamanya udah proyektor dan bisa naik turun, bisa di adjust. Ada DRL lagi yang keren bentuknya. Juga ada lampu sen dan fog lamp yang bentuknya vertikal. Jadi modern banget. Kalau teman tahu mirip Kia Seltos, tapi Kia Seltos kan kecil tuh. Kalau dia tuh gede, tapi ini masih keren banget bentuknya. Dan di bagian samping yang saya suka, yang paling canggih adalah kalau temen belok, dia ada lampu kecil yang bakalan nyala sesuai arahnya. Kalau kanannya nyala kanan, kalau kiri nyala kiri. Ini nice banget. Dan di bagian grillnya teman-teman tahu, dia sudah memakai desain Tiger Nose ala Kia yang menurut saya ini bagus banget dan terlihat modern. Cuma seandainya kalau di bagian sininya dibikin lebih tajam gitu, karena ini kan agak flat ya. Jadi ini udah bagus, cuma ini flat. Kalau bisa lebih tajam, ini bakal keren banget. Serius keren banget. Kita lanjut ke samping. Nah, seperti yang saya lihat, kalau dari samping itu kelihatan banget bahwa mobil itu landai banget. Jadi seamless gitu banget loh bentuknya itu. Lalu yang saya kurang suka pertama adalah ininya nih. Sennya harusnya bisa ada di pintu, karena yang di luar dapat di pintu. Sedangkan yang di sini jadinya seperti ini, kayak mobil lama. Lalu kalau masalah velgnya, walaupun dia 16 inci, tapi menurut saya masih oke banget. Walaupun katanya yang di luar itu pakai 17 inci, tapi yang 16 ini masih nggak masalah sama sekali. Dan kalau teman-teman lihat, ini jendelanya itu termasuk pipih gitu loh. Jadi itu nggak besar. Ini yang bikin mobilnya tuh kayaknya tuh panjang, ceper. Jadi keren. Dan yang perlu teman tahu, dia sudah diberikan rem cakram di depan dan belakang. Itu adalah hal yang sangat bagus sekali. Tapi sayangnya di tipe ini belum ada ABS-nya. Sekarang kita lanjut ke belakang. Nah kalau teman-teman lihat dari belakang nih, ya seperti biasa yang saya bilang, dia tuh masih pipih dan masih melebar gini loh, jadi bentuknya tuh bagus. Lalu yang saya suka dia dipasangin defogger, bayangin di MPV kelas ini dikasih defogger dan di sini ada stop lamp. Lalu lampu belakangnya seperti ini, memanjang ke depan. Nah yang paling saya kurang suka adalah ini nih. Kenapa ya antenanya begini? Alangkah bagusnya kalau bisa diganti shark fin sih, jadi jauh lebih sesuai dengan bentuknya. Lalu yang saya suka juga adalah di sini, lebih meyakinkan Kia Motors. Jadi dia ada garansi 5 tahun, lalu ada 150.000 km atau 5 tahun. Itu yang membuat mungkin kita jadi lebih percaya gitu loh sama si brand Kia ini. Dan yang di sini dia belum ada lambang otomatiknya, karena yang kita review ini adalah varian manualnya. Dan di belakang diberikan sensor parkir 2 titik. Lalu yang uniknya di sini dikasih shading-shading hitam ala SUV. Padahal ini MPV tapi diberikan seperti ini. Mungkin ingin memberikan kesan gagah mungkin ya di mobil ini. Nice. Sekarang kita masuk ke bagasi ya. Nah bagasi yang saya suka adalah dia dikasih tombol loh teman-teman. Jadi udah langsung kebuka walaupun angkat sendiri lah. Kalau kita masuk ke bagasi, ini jujur aja sempit sih, karena ini cuma ya 1,5 jengkal lah. Lalu juga
yang saya suka adalah dia bisa flat gini nih. Nah, dia bisa lipat rata. Jadi kalau teman-teman bisa bawa barang, ini jadi bagasi yang luas bang. Tapi jujur aja, kalau saya melihat settingan seperti ini, sepertinya duduk di belakang bakal agak sempit. Dan kalau teman-teman tahu di sini kalau dibuka bakal ada perkakas dan alat-alat lainnya. Dan ban serep ada di bawah mobil ini. Nah, kita sekarang masuk ke bagian interior dari mobil ini. Ini kuncinya. Jadi kunci Kia tahun segitu kayak begini, belum keyless dan masih model kayak gini. Tapi udah lumayan modern lah ya. Dan ini kuncinya terasa berat sih. Jadi nice. Nah, sekarang kita coba dulu nyalain mobilnya. Karena ini manual, bukan otomatis. Jadi kita harus injak kopling di sini sampai dalam. Baru kita nyalain. Dan setelah kita nyalain mobil ini, langsung kelihatan di layar tengah sini itu pintu mana aja yang kebuka, dan nanti kalau ketutup dia akan ketutup. Nice banget. Nah, untuk mobil tahun 2013, mobil ini menurut saya ini udah bagus banget. Dari desain, dari build quality, semuanya udah dipersiapkan matang-matang gitu. Contohnya kayak desainnya nih lurus ke ujung sini, dan di tengah ada hitam-hitam begini. Jadi kesannya kayak lebar gitu. Dan memang sebenarnya lebar karena dashboardnya itu berasa sampai ujung gitu, dan kacanya besar dan landai. Dan untuk pemilihan bahan, kali ini Kia nggak main-main. Karena dari depan di dashboard sini yang besar nih, yang warna beige ini udah dipakai material soft touch dan agak-agak kulit gitu. Jadi ini empuk banget. Dan di tengah sini, ini sebenarnya bukan plastik biasa. Dia kayak di mobil-mobil Eropa gitu, di BMW, jadi ini agak-agak karet ya. Di sini, di samping kanan sini, di tempat buat naik turunin jendela itu semua kayak material plastik karet gitu. Jadi bukan plastik-plastik biasa gitu. Kecuali di sini plastik, dan desainnya ini kayak seamless gitu. Dia kayak melekuk-melekuk dan garis-garis lurus, dan di sini nggak ada masukan gitu buat buka glove box. Jadi ini dipencet gini, tek kebuka, dan kayak soft opening gitu. Jadi nice banget buat Kia. Dan buat teman-teman tahu, fitur di mobil ini juga banyak banget. Dan yang bikin kita kaget, ini mobil tahun 2013 manual. Di sini ada pengaturan untuk steering mode. Jadi steering mode-nya itu ada normal, ada comfort, dan sport. Jadi normal tuh ya biasa. Kalau comfort tuh diputar-putar lebih enteng. Dan kalau mau di jalan tol agak ngebut-ngebutan tuh pakai mode sport karena setirnya agak lebih steady sedikit. Wah, gila, keren sih. Dan di sini untuk di tombol tengahnya ini untuk ngatur layar di tengah sini itu ada kilometer, odometer ya, terus konsumsi bahan bakar, terus real time konsumsi BBM, kecepatan rata-rata dan lain-lain. Bahkan ada suhu juga, jadi nice banget. Dan di bawah AC sini di sebelah kanan itu surprisingly juga ada pengaturan headlamp. Jadi ada 0, 1, 2, 3 itu untuk ketinggian headlampnya. Untuk lampunya depan bisa diatur secara manual dari sini. Nah, untuk posisi menyetir sendiri udah lumayan oke, tapi semua diatur secara manual. Maju mundur, reclining, dan untuk kepala surprisingly juga lumayan enak. Nggak gitu keras, nggak gitu empuk, ya standar lah, standar aja. Nah, harusnya kayaknya ini tuh pakai bludru gitu, karena ini dilapis lagi sama kulit. Nah, untuk kompartemen di mobil ini juga lumayan oke loh. Kita juga kaget karena di tengah sini nih itu ada tempat penyimpanan yang kalau bukanya dengan cara didorong gitu tuasnya, dan di dalam ini lumayan dalam, kayaknya buat naruh duit atau barang-barang segala macam. Dikasih 2 colokan 12 volt. Nice. Di tengah sini dikasih 2 cup holder, lumayan ukurannya. Di samping kanan sini dikasih 1 cup holder, dan tapi door pocketnya kayaknya lumayan tipis deh. Di tengah sini handrest, ini posisinya lumayan nyaman, tapi kurang maju menurut saya. Kurang maju. Ukuran tingginya udah pas tapi kurang maju. Dalamnya, waduh, banyak barang. Dalamnya nggak gitu gede juga sebenarnya. Di sini juga ukurannya biasa aja. Nah, ini tuh dikasih tempat kayak kartu gitu teman-teman. Jadi praktis buat taruh semacam kartu, entah kartu e-tol, kartu untuk perumahan gitu masuk, tap card. Jadi taruh sini dan dia stay di situ. Nice. Dan yang paling unik, ini saya belum pernah lihat. Jadi di sebelah kiri sini di bagian penumpang itu kirinya tuh dikasih kayak door pocket kecil di sini. Jadi
lucu banget, mungkin buat taruh handphone atau segala macem kali ya. Kalau di atas semuanya biasa aja, ininya retractable nih. Tadi saya mau kesini tapi nggak ada. Dan lampu di sini pengaturannya seperti biasa. Dan ini tempat kacamatanya ada dua, satu yang gedean dan belakangnya nih satu yang kecilan. Untuk visor itu bahannya juga tebel, keras, dan lumayan enteng. Dipegangnya juga lumayan enak. Tapi belum ada lampunya, cuma ada vanity mirrornya. Di bagian sini juga nggak ada lampunya. Nah, sekarang kita ke baris kedua. Jadi, yang pertama saya sadarin adalah ini agak rendah. Jadi dia tuh kayak biasanya kan kalau di MPV kan agak begini ya. Nah, itu agak rendah. Jadi entah kenapa, jadi kita duduknya tuh agak setengah jongkok dikit. Tapi masih nggak apa-apa karena masih nyaman dan ruang kakinya luas banget teman-teman. Bisa nyelonjor sampai dalam. Lalu kalau teman-teman duduk kayak gini, masih ada sisa sekitar 4 jari. Berarti masih oke banget. Lalu kalau dimajuin, paling maju bener-bener nggak ada sisa sama sekali. Jadi paling enak sih ya mundurinnya kayak begini. Kalau di bagian sampingnya, yang saya suka kompartemennya udah banyak dan di sini dikasih gede banget. Dan yang saya suka lagi adalah dia diberikan soft touch yang banyak seperti ini. Lalu door handle-nya pun finishingnya bagus banget, mewah gitu. Jadi itu kayak satin chrome gitu yang halus dan enak banget dipegangnya. Ini memberikan rasa mewah, walaupun di sininya dia masih full plastik, which is wajar. Lalu lampunya ini yang menarik adalah dia tuh rata sama plafonnya. Jadi itu memberikan kesan yang minimalis, yang modern, dan pencetannya pun tombol seperti ini bukan cetak-cetak, dan kalau dipencet enak gitu mencetnya. Nice banget. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi memang kalau orang dewasa masuk sini, ini bener-bener nggak bisa. Kursinya tadi moderat, tapi kaki saya bener-bener mentok parah. Udah kayak jongkok dan kursinya pun kecil. Tapi yang saya suka di sini masih ada kompartemen yang malah gede banget. Dan di sininya headrestnya juga gede banget. Cuma ya saya nggak bisa nyentuh headrest ya karena ini udah mentok. Dan baris belakangnya juga nggak bisa dinaik turunin, nggak bisa dimaju mundurin. Jadi menurut saya memang ini cocok buat anak kecil. Dan kalau menurut saya lagi, ini lebih baik jadi 5-seater aja. Mungkin ini kalau memang emergency sekali harus bawa anak, cuma emang lebih baik kalau ini tuh jadi bagasi aja, lebih proper. Oke, sekarang kita memulai ke driving experience-nya. Langsung aja, kalau visibilitasnya menurut saya ini bagus. Jadi dia tuh yang tadi saya lihat, dia tuh turun, jadi melandai banget dan memang pas di dalam jadinya gede gitu ya Dov ya, walaupun agak pipih. Dan pilar A-nya emang gede ya tuh. Tapi dikasih kaca. Cuma dikasih kaca. Jadi masih enak banget. Mirip-mirip mobil Honda Jazz. Iya. Dan ini dashboard berada bawah banget. Jadi bener kita tuh di atas banget. Iya, dan lebar gitu ya. Lebar gitu. Gede banget. Feelingnya tuh berasa luas. Tapi bener dugaan saya, karena tadi kacanya kecil, jadi memang berasa. Iya, di sini berasa kecil aja. Tapi ini mantep. Nah, selanjutnya kita mau ngomongin handlingnya nih. Kalau dari handlingnya sendiri, dia ini setirnya ringan, jadi sudah elektrik. Dan dia termasuk ini banget, sigap direct banget setirnya. Jadi begitu kita kiri dia ngikut, begitu kita kanan dia ngikut. Nah, untuk radius utara kita coba dulu. Nah, di sini ada belok kanan, cukup patah. Kita coba. Nah, untuk radius utara sayangnya ini kurang bagus teman-teman, karena pas saya coba tadi dia cepat banget mentoknya dan nggak terlalu kecil, jadi mungkin agak susah kalau dibawa ke tempat yang kecil dan atau parkir. Untuk body roll sendiri bakal kita coba, ada belokan, kita coba belok agak kencang. Masih wajar atau Masih biasa aja, ada aja. Tapi mungkin karena mobilnya ini ceper, jadi lebih enak gitu bawanya. Lebih keredam dan ininya salah satu yang paling tebel loh. Betul. Ininya enak banget loh. Dan headrestnya di sini juga empuk loh. Dia kayak masuk gitu dan lumayan empuk. Jadi kayak semi bucket seat sih ini. Ini bagus sih. Mulai ke kenyamanannya. Secara ergonomis mobil ini enak karena kenapa? Sudah soft touch semuanya. Sini soft touch, sini soft touch. Dan hebatnya dia dapat teleskopik teman-teman. Jadi bayangin ini. Oh iya, tadi lupa ngasih tahu ini setirnya udah tilt dan teleskopik. Betul. Jadi dia udah depan banget. Kaki pun bisa ngelonjor. Tapi sayang ini manual, jadi ya ngelonjornya ke kopling. Cuma ini secara posisi duduk udah enak banget. Ini nyaman. Kalau untuk ke depan kabin, mobil ini enak banget. Jadi dia tuh bener-bener termasuk silent banget sih.
Iya, dari samping kanan kiri samping kanan pintu-pintu kiri, nggak kedengeran semua apa-apa. bagus. Tapi Dari rodanya kolong, ya. agak sedikit berasa. Mungkin karena bannya ini diganti yang agak murah kali ya. Jadi Betul. suaranya agak masuk ke dalam. Soalnya bannya udah diganti. Tapi kalau bannya bagus mungkin ini bisa lebih bisa lebih silent kedap lagi sih. pasti. Dan memang saya udah merasakan atau kenapa dong? Karena tadi pas saya buka pintu, ini pintu berat banget loh. Oh iya, dan ini pintunya berat banget. Jadi memang mobil ini nggak segitu mahalnya ya. Bener, Tapi pintunya tuh ini berasa kualitasnya masuk tuh berasa dep banget. gitu. Wah. Makanya attention to detailnya untuk dia sih bagus juga. bagus. Dan mesin 2000 cc ini termasuk silent banget. Kita nggak Betul. merasakan suara yang benar-benar mengganggu. Gitu masuk ke dalam nggak ada ya. Kecil banget sih masuk ke dalamnya. Tapi kalau menurut saya nih, kelemahan yang agak kurang adalah di bagian suspensinya. Jadi memang benar kakinya itu dia lebih agak rigid ya Dov ya. Iya. Jadi dia nggak bouncy gitu. Karena ini mobil mungkin mirip-mirip mobil Eropa juga, jadi lebih rigid kayak dep Ya, gitu langsung. benar. Jadi memang untuk suspensinya dia bukan tipe yang empuk banget, tapi dia cukup meredam. Jadi kalau dibilang sampai keras yang jedak-jeduk enggak, karena dia ketahan tapi memang agak feelingnya tuh agak rigid. Nah selanjutnya kita mau bahas tentang transmisi dan tarikannya, performanya. Kalau transmisinya sendiri, ini manualnya enak banget ya. Jadi Serius, dia kayak responsif. ringan banget dan tarikan mesinnya responsif banget dari Iya, 1, betul, 2, 3. Tapi memang koplingnya nggak ringan-ringan banget. Ada berasa lah di kaki. Iya. Jadi kalau teman-teman Kalau mungkin macet mungkin agak sedikit sampai- berasa. ya kalau mau ambil magnetiknya. Ini Cuma manual. nggak tahu kenapa, mungkin karena manual atau manual sama matic kurang lebih sama lah ya. Tapi konsumsi bahan bakar di mobil ini tuh Hemat lumayan hemat loh. karena di dalam kota kita dapat di angka 10,3 km per liter Dengan dan kecepatan rata-rata 20 km 20 per km jam. per jam. Dan untuk keluar kotanya, kemarin kita coba di tol dapat di angka 15,7. Betul. Itu menurut kita lumayan hemat loh. Lumayan hemat. Iya. Walaupun mungkin memang nggak sehemat LMPV, tapi kan ini mesin 2000 cc. 2000 cc loh. Oke, sekarang kita mau bahas 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari si Kia Carens ini. Yang pertama yang saya suka adalah mesinnya. Jadi dia 2000 cc dan dia kencang sekali tenaganya, narik banget, apalagi yang manual, dan masih hemat. Jadi selain dia kencang, dia juga hemat. Jadi ini adalah salah satu MPV 2000 cc yang enak untuk dikendarai. Yang kedua yang saya suka adalah desainnya, baik itu luar maupun dalam. Kenapa? Karena bagian luarnya tuh terlihat futuristik, jadi dia kayak wagon gitu, seamless banget. Dan dalamnya juga ternyata modern dengan bahan-bahan interior yang sudah soft touch kebanyakan. Ini membuat desainnya secara keseluruhan menjadi mewah dan futuristik. Terakhir yang ketiga yang saya suka adalah fitur-fiturnya. Jadi terutama sih lampunya yang sangat bagus ini, juga ada fitur yang kalau belok dia bakal nyala sendiri, dan juga mode steeringnya bisa diatur sport, comfort, dan juga adjust headlightnya yang bisa dinaik turunin. Ini yang membuat dia menjadi MPV di tahun 2013-an yang sangat banyak sekali fiturnya. Nah, sekarang kita bahas 3 hal yang kita nggak suka dari mobil ini. Yang pertama itu kita berasa mobil ini suspensinya agak keras, walaupun bukan keras banget. Jadi dia lebih rigid daripada keras. Tapi bagi yang suka tipe suspensi seperti ini, pasti suka banget. Yang kedua, walaupun mobil ini MPV, tapi menurut kami, pertama MPV ini pendek banget menurut kami. Yang kedua, itu baris ketiga itu sempit banget, cuma bisa dinaiki oleh anak-anak. Walaupun yang baris tengahnya itu udah toleransi gitu dimaju-majuin, tapi tetap aja kaki-kakinya mentok. Kaki kita bakal mentok ke jok depan. Jadi menurut kami baris 3 cuma bisa buat anak kecil dan lebih baik ditutup aja, jadiin tempat barang, dan baris kedua pun jadi lebih lega. Yang ketiga dan yang terakhir itu menurut kami interiornya. Kenapa? Interiornya kan bagus. Iya betul bagus, pemilihan bahannya juga bagus, tapi di bagian pintu sini dan di depan itu dikasih kayak plastik karet gitu. Memang kelihatannya bagus, nggak murahan. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu dipakai kan, itu kena kuku itu jadi lecet-lecet. Pertama lecet biasa, lama-lama lecetnya dalam, lama-lama kecoek. Dan kalau kena panas itu bisa meleleh. Jadi buat yang biasa taruh mobil di luar atau sering kena panas, itu mobil ini bakal cepet rusak bagian interior karetnya menurut kami. Jadi hati-hati di situ. Nah, jadi kira-kira ini kesimpulan dari si Kia Carens ini. Jadi di tahun 2020 dengan harganya yang sekarang di angka 140 juta dan pajak ke 3 jutaan,
Maka Kia Carens ini cocok banget buat kamu miliki jika kamu ingin memiliki MPV tapi rasa berkendara seperti hatchback Eropa. Karena driving experience yang enak, tenaganya yang besar, juga mobilnya agak rendah. Mobil ini memberikan driving experience sangat menyenangkan, tapi masih bisa membawa 7-seater walaupun hanya untuk anak-anak bagian belakangnya. Kira-kira itu aja dari kami. Untuk dukung channel ini jangan lupa klik like dan subscribe dan komen di kolom komentar. Kalau gitu, sampai jumpa di the next video masih di Automo TV.